Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengembalikan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid, alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah dan nikmat iman yang membuat kita mudah melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kemudian mencatatkan kebaikan-kebaikan dalam buku-buku amalan kita. Kemudian setelah kita melakukan salat wajib, kita kemudian lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu bertadabbur Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam firman-Nya. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling darinya, yaitu Al-Quran. Ayat sebelumnya mengatakan, wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh kami telah memberikan engkau Muhammad dari sisi kami ad-dzikra, yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikr, dzikra, dan kami juga yang akan menjaganya. Maka di antara nama Al-Quran adalah ad-dzikr. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mau yang pertama kali adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran atau mengingkari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Berkata orang-orang kafir, jangan dengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan sibukkan orang-orang dari mendengarkan Al-Quran. Dan sekarang ini, kalau dulu orang-orang dulu caranya menyibukkan orang-orang dari mendengarkan Al-Quran, mereka suruh tutup telinganya, atau dia suruh kemudian berkumpul di nadwa mereka, di darun nadwa. Adapun sekarang kita disibukkan dengan Al-Quran dengan berbagai fasilitas dunia yang dia tidak memaksa, tetapi dia memanjakan, sehingga kemudian banyak orang yang memilih untuk kemudian bersama fasilitas tersebut, fasilitas dunia, apakah dia kendaraan atau dia adalah alat komunikasi, sehingga kemudian kita terlalaikan daripada Al-Quran. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling, tidak mau mendengarkan, tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau berhukum dengannya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka nanti pada hari kiamat dia akan memikul dosa. Wizra, yahmilu yaumal qiyamati wizra. Dan kemudian di dunia dia diberikan kehidupan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa innahu wa man a'rada an dzikri faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari kitab yang aku turunkan, fa inna lahu ma'isyatan danqa, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban su'ada. Dan siapa yang kemudian mengingkari, membuang jauh-jauh kitab Allah Subhanahu wa taala, dzikra rabbih, peringatan Tuhannya itu Al-Quran,
yasluku adaban su'ada, maka dia akan menempuh azab yang senantiasa meninggi. Maksudnya azab yang tidak pernah menurun, terus bertambah. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang kemudian tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya atau mengingkari Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang memikul dosa nanti pada hari kiamat. Yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka oleh sebab itu sebisa-bisanya kita menjadikan Al-Quran ini adalah bahan bacaan kita. Kita mempunyai waktu setiap hari ada banyak. Kemudian kita berusaha mengamalkan Al-Quran ini. Yang kita bisa, yang tidak kita bisa, maka nanti akan dilimpahkan kepada orang yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Hukum-hukum Al-Quran sebisa mungkin kita terapkan di dalam keluarga kita yang kita bisa. Yang tidak bisa, biarkan nanti mereka yang bertanggung jawab, yang mereka yang punya wewenang nanti kemudian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam Al-Qur'an kita saksikan sangat banyak perdebatan antara orang yang penguasa dan rakyat kecil. Ada juga perdebatan antara teman dengan teman. Ada juga perdebatan antara orang-orang dulu, orang-orang tua dengan orang-orang yang mengikutinya di kemudian hari. Maka semuanya hanyalah penyesalan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya azab yang berlipat. Likullin di'fun walakin la ta'lamun. Kalian semua akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat yang kalian tidak mengetahui ini yang kalian tidak ketahui ini waktu kalian di dunia itu kalian tidak pernah tahu akan hal tersebut. Khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Khalidina fihi, mereka akan kekal di dalamnya. Tidak ada kematian di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ada setengah mati, antara hidup dan mati. Kata tukang sihir Firaun setelah dia beriman, dia mengatakan, wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhannya dalam keadaan berdosa, penuh dosa, mengingkari kitab Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rasulnya, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka baginya neraka, maka bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai neraka jahanam yang kemudian orang di dalamnya tidak hidup dan tidak mati. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Kemudian penduduk neraka kemudian berkata kepada malaikat, wahai malaikat, coba tanya Tuhanmu, bisakah kami ini dibunuh saja, dimatikan saja? Berkata para malaikat, qala innakum makithun, kalian kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana biasa kita sebutkan, setelah penghuni surga masuk semua ke dalam surga dan penghuni neraka tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan untuk masuk ke dalam surga, maka semua pintu ditutup rapat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yuja'u yaumal qiyamati yuja'ul mauta yaumal qiyamati ala hayati kabshin hamlah. Didatangkan kematian itu pada hari kiamat ala hayati kabshin amlah, seperti domba yang besar. Wa yuqafu baina jannati wan nar, kemudian dia diletakkan antara surga dan neraka. Fayunadi munadi, kemudian ada yang menyeru, ya ahlal jannah hal ta'rifuna ma hadha, wahai penghuni surga, apakah kalian tahu apa ini? Wa yashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, maka mereka pun mendongak dan kemudian melihat dan mereka berkata, na'am hadzal maut, itu adalah kematian. Wa yunadi munadin ya ahlan nar hal ta'rifuna ma hadha, wahai ada yang menyeru, wahai penduduk neraka, apakah kalian tahu ini? Wa yashra'ibuna wa yanzuruna fa yaquluna hadza na'am hadzal maut. Kemudian mereka mendongak dan kemudian mereka melihat dan mereka berkata, ya, itu adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudbah, kemudian diperintahkan
kemudian disembelihlah kematian itu. Kematian itu dibunuh. Fayunadi munadi, ya ahlal jannah khuludu la mauta fiha, wa ya ahlan nari khuludu la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kehidupan keabadian yang tidak ada kematian di dalamnya, dan wahai penduduk neraka, keabadian tidak ada kematian di dalamnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin muridun. Wa andirhum, peringatilah kepada mereka akan datangnya satu masa, yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumul hasrati id qudiyal amru, ketika urusan itu ditetapkan penghuni surga dan penghuni neraka. Wa hum fi ghaflatin muridun, dan mereka senantiasa berada dalam kelalaian dan kemudian pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Penghuni surga kekal, penghuni neraka juga kekal. Khalidina fiha illa ma syaa Rabb. Mereka akan kekal di dalamnya sampai kemudian yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Tuhanmu Muhammad. Kemudian lahum khalidina wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan seburuk-buruk bawaan yang mereka bawa pada hari itu. Jadi orang yang mengingkari Al-Qur'an kemudian tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an, maka seburuk-buruk dosa yang mereka bawa adalah dosa tersebut. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan seburuk-buruk dosa yang mereka bawa pada hari kiamat. Kemudian yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa wa yahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika sangkakala ditiupkan. Sangkakala ini ada dua kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang mematikan, dan tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan. Yauma yunfakhu fis sur. As-sur adalah al-qaran atau sangkakala, karena orang-orang dulu itu sangkakalanya atau trompetnya itu terbuat dari tanduk, maka disebut al-qaran. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimin yauma idzin zurqa, dan kami mengumpulkan orang-orang berdosa ini, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin zurqa, dalam keadaan mereka itu berwarna biru. Matanya semuanya berwarna biru, saking kagetnya, saking kemudian menyesalnya, saking kemudian mereka tidak percaya bahwa mereka dibangkitkan pada saat itu. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyara. Mereka kemudian berbisik-bisik dan mengatakan, kita di dunia cuma hidup 10 hari saja. Illa bistum illa asyara. Nahnu a'lamu bima yaqulun id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang mereka ucapkan pada waktu itu. Id yaqulu amsaluhum, ketika seseorang yang paling baik di antara, maksudnya paling berakal di antara mereka mengatakan, illa bistum illa yauma, kalian di dunia ini hidup cuma 1 hari saja. Mereka kemudian menyesal, kenapa waktu yang sebentar itu kemudian mereka tidak pergunakan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir. Bahkan di antara orang-orang kafir mengatakan bahwa wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ketika sangkakala kebangkitan itu ditiupkan, maka bersumpahlah orang-orang mujrim ini, orang-orang kafir ini, orang-orang yang ingkar ini mengatakan bahwa kami hidup di dunia ini tidak lebih dari 1 saat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ketika mereka melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di hadapan mereka, ya lam yalbathu illa sa'ah, maka mereka mengatakan bahwa kami hidup di dunia lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kami hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hanya 1 saat saja, 1 saat saja dari waktu siang. Maka inilah yang kemudian mereka sesalkan nanti pada hari kiamat, bahwa kehidupan di dunia ternyata sangat singkat, tapi kenapa mereka kemudian tidak pergunakan untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an sehingga mereka kemudian bahagia di akhirat. Maka inilah kemudian yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipulangkan kembali ke dunia, tetapi semua pintu telah tertutup dan semua hanyalah tinggal penyesalan. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menggigit jari, karena semuanya itu hanyalah sesuatu yang akan membuat kita betul-betul merugi dan tidak bisa memperbaiki lagi, dan hanyalah yang ada tersisa adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang kemudian meneguhkan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Semoga pahalanya kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin.